Walau rubu' sa'ah. Kita baca kita meskipun 15 menit ya untuk mengambil basit. Kalau tidak salah halaman 84 ya. Betul. Ya. Ya, betul, halaman 84. Delapan empat dapat 85. 84. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala radhiyallahu anhu muallif hadha kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidhur Rahmani li Syekh Al-Arif Billah Al-Imam Sidna Abdul Ghani bin Ismail An-Nabulsi wa nafa'ana bihi wa bi anwarihi wa asrarihi fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Waslun akhar hadhihi al-wujudatul arba'ah al-madhkurah li hadha syai'il wahid wa hiya al-wujudul dhati ala tanzih wa huwa al-ilmi wal wujudul af'ali ala tanzih wa huwa al-qawli wal wujudul infi'ali ala tanzih wa huwa ar-raqmi. Kita sudah menjelaskan tentang 4 martabah, bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini orang sufi memahaminya dengan pengakuan bahwa semua dari Allah, tapi penjelasannya yaitu dengan istilah yang dibuat oleh orang sufi. Pertama adalah martabatul dzat, kemudian sifat, setelah itu af'al, dan yang keempat adalah infial atau munfa'alat, infialat atau karya cipta, di mana makhluk ini apapun isinya adalah karya cipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 4 wujud itu sebetulnya menggambarkan sesuatu yang satu. Waduh. Ini bukan mujahadah rokok aja ini, yang mujahadah basah ini. Di mana sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, kalau kita urut asalnya, itu berada di dalam ilmu Allah. Dan ilmu itu sifat. Sifat itu berada dalam zatnya. Maka kalau kita urut, kita manusia sebelum berada di sini berada dalam ilmu Allah. Di mana orang yang punya ilmu punya kehendak. Orang belajar ilmu apa, maka dia kehendak. Maka timbul kehendak dari isi ilmu tersebut. Orang belajar ilmu bisnis mesti timbul keinginan berbisnis. Orang belajar ilmu dukun mesti timbul keinginan menjadi dukun. Ya, maka setelah itu, ketika sesuatu itu berada pada penciptanya di dalam ilmunya, timbul keinginan, maka sudah barang tentu orang tersebut ingin mengerjakan
ingin membuat ya, sesuatu yang ilmunya sudah ada di dalam dirinya. Nah, maka tahapan perbuatan itu diisyaratkan dalam istilah al-wujudul qawli, yaitu dengan perkataan kun. Ketika iza arada syai'an, maka arada ini itu oleh zat Allah sendiri yang melakukannya. Seperti yang dikatakan oleh mereka, bahwasanya Allah yatajalla bizatihi min zatihi li zatihi. Jadi Allah menjelmakan, menciptakan sesuatu yang mana sesuatu itu berada dalam dirinya, dari dirinya, tidak dari orang lain. Dan yang melakukannya adalah dirinya sendiri. Dan ketika dia lakukan bukan untuk menjelaskan sesuatu yang lain, tetapi menjelaskan juga tentang dirinya dan untuk dirinya, karena tidak ada selain dirinya. Ini dapat kita pahami seperti orang berdiri di atas cermin. Ketika kita ingin melihat dirinya dan tidak ada selain kita di sisi kita, maka kita perlu cermin untuk melihat kita. Maka kita berdiri di cermin, dan yang kita bawa ke cermin bukan orang lain, kita sendiri. Dan yang bercermin pun kita, ya aku. Dan ketika muncul gambar di cermin untukku, karena tidak ada selain aku, maka itu digambarkan proses al-wujudul dzati wa huwa wujudul ilmi, wal wujudul af'ali huwa al-wujudul qawli min kalimat kun, ketika Allah menghendaki sesuatu. Lalu sudah kun fayakun, maka terjadi. Maka kejadian kita yang disebut infialat itu, al-wujudul infiali, itu karya. Ya. Ya kan dalam ayatnya dikatakan an yaqula lahu, itu an yaqula lahu kun, ini adalah proses af'al, al-wujudul al-fi'li. Nah, ketika dikatakan jadi, maka jadilah. Nah, ketika jadilah ini, maka itu adalah al-wujudul infiali, karya. Nah, karya itu tidak ubah seperti angka. Makanya dikatakan al-wujudul raqmi. Kita ini hanya angka. Seperti 3, 4, 5 angka. Tidak ada yang dapat membuktikan bahwa angka itu punya zat yang independen, berdiri sendiri. Ya. 5 itu tidak ada, yang ada hanyalah 1 5 kali. 7 itu tidak ada, yang ada itu hanya 1 5 kali, 7 kali. Jadi nggak ada orang yang sampai hari ini membuktikan inilah zat yang sejatinya nama 5 itu. Ya. Angka 5 itu nggak ada. Yang ada adalah 1 1 1 1 1. Maka infial atau ciptaan Allah itu wujudu al-makhluqin, makhluqat wal masnu'at indallah huwa al-wujudul raqmi, al-wahmi. Ya. Seperti tadi yang kita katakan 3 itu tidak ada. Ya. Yang punya zat, yang punya diri hanya 1. Nah, maka ilmu, keinginan Allah yang ada di dalam dirinya, yaitu ilmu, mengandung beberapa sifat-sifat, dan kemudian dikerjakan dengan proses pengerjaannya hanya Allah cukup mengatakan. Artinya menunjukkan bahwa ketika Allah mengerjakan atau membuat, menciptakan sesuatu, tidak ada proses waktu. Seperti orang mengatakan kun. Bahkan itu dikatakan wa ma amruna illa marratan wahidah kalamhin bil basar. Ketika saya mengatakan kun itu sekali aja, dan itu terjadi prosesnya sekejap mata. Jadi maka dikatakan ala al-wujudil qawli. Ya, perkataan saja.
Kita kan kalau bikin bangun rumah, bangun istana perlu berapa hari itu? Perlu berapa tahun tuh, ya. Tapi tidak. Ketika terjadi, bukan itu sesuatu yang lain dari Allah, tetapi itu hanyalah rokmi, hanyalah seperti angka, di mana isinya adalah semuanya tentang sifat-sifat Allah. Satu, ya. Kita kumpulan daripada nama Allah, ya, Al-Musawwir, nama Allah Al-Bari, nama Allah Al-Khaliq, nama Allah Al-Hakim, nama Allah Al-Alim, nama Allah dan lain sebagainya. Maka terhimpun dalam ciptaan Allah, yaitu manusia yang paling sempurna. Maka wujud kita hanyalah wujud ilusif seperti angka. Maka antara empat tahap ini, zat Allah, sifat Allah, dan perbuatan Allah, dan hasil perbuatannya makhluk, itu adalah tunggal, tidak terpisah. Menjelaskan tentang hakikatun wahidah, sesuatu yang satu, tidak independen. Kita dikatakan hadis menurut kita, tapi menurut Allah adalah qadim. Dan ada lagi satu penjelasan bahwa Allah itu fi alamiz zatil aliyah. Ketika Allah belum menciptakan sesuatu dan hanya dirinya, namanya Allah. Dan itulah zat yang maha luhur. Dan di dalam zat itu mengandung sifat. Ketika Allah ingin menciptakan tentang ciptaan yang sempurna yang menggambarkan sifat Allah, maka itu hanya ada pada satu makhluk yang bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diumpamakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu alam sifat saniyah. Ya. Maka dikatakan jika zat namanya Allah, maka sifat Allah namanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian selain Nabi, maka itu adalah seperti af'al, seperti perbuatan. Ketika orang berbuat, maka timbullah karya cipta, maka itu diumpamakan seperti syaitan. Nah, ini penjelasan ini untuk mengukur kedekatan, kesempurnaan. Kedekatan itu bukan kedekatan jarak, bukan kedekatan jarak waktu dan tempat. Kedekatan di sini adalah kedekatan kesempurnaan kualitas, katakan begitu, yang ada pada makhluk. Ya, dekat di sini, al-qurub di sini adalah at-tashabbuh. Barangkali kalau dikatakan dalam hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqrabun nasi yaumal qiyamah ahasinuhum akhlaqa. Ya. Orang yang paling dekat di hari kiamat adalah orang yang paling akhlaknya baik. Maka kata aqrab di sini adalah serupa. Ya. Syabah. Ya, orang kalau sama sifatnya, maka dia dekat. Karena al-qurb di sini bukan qurbu zaman atau qurbul makan, tetapi al-qurbu, ya, at-tashabbuh. Kata-kata al-qurb juga hanya istilah. Ya, apabila sama maka dekat. Kenapa kita begitu dekat dan enggak cerai-cerai? Sama persis. Ya. Itu karena banyak yang sama. Ya, sama itu kan karena dikatakan sama itu kan karena ada beda. Nah, kemudian ketika banyak samanya itu yang membuat dia dan tidak cerai-cerai. Ya, nambah juga gak berani tuh. Karena sama banget sudah. Ya. Nah, maka yang dimaksud bahwa Nabi itu seperti sifat kedekatannya, kesamaannya, kesempurnaannya. Selain Nabi seperti fiil, kedekatannya, kesamaannya, kesempurnaannya. Ya kan Nabi, Allah ketika mencintai seorang hambanya, maka Allah berikan dia kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan itu adalah sifat-sifat yang sama, sifat-sifat yang Allah miliki. Nah, kita ini mengenal Allah karena Allah berikan sifat-sifat mulia itu. Sifat mulia itu sifat Allah. Ketika kita memiliki sifat mulia itu, maka kita mengenal Allah pada diri kita sendiri. Ya. Dan ini beliau mempunyai dalil.
ketika dikatakan tentang zat Allah, subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun. Zat Allah itu tidak ada yang dapat menjelaskan, mensifati, mensyarahkan, menerangkan. Ya, tidak ada. Zat sudah. Tapi bagaimana mengetahui Allah? Allah telah menjelmakan makhluk ya, yang sempurna dari manusia dipilihnya, dan sempurna zahir dan batinnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab dalilnya Allah berfirman, "Wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah." Orang yang telah melakukan, yang sedang mentaati Nabi, mentaati Rasul, maka otomatis dia juga sudah mentaati Allah. Karena Nabi tidak lain hanyalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Dan ketika kita ingin melihat keindahan Allah, itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diumpamakan kedudukannya, kedekatannya seperti zat dengan sifat. Contohnya begini, Pak. Ini diri kita, dan kita punya sifat. Di dalam sifat ini, dalam ilmu ini ya, ada sifat-sifat, kemampuan, kemahiran, keterampilan untuk menggambar ya. Nah, maka ketika pembuatan gambar itu di dalam pikiran kita, di dalam konsep kita, di dalam ilmu kita, maka akan terjadi kesalahan ya, oleh apapun. Tidak salah. Salah itu kan kenapa? Ketika kita sudah lukis di kanvas, di lauh, di papan sudah kita lukis, sudah menjadi wujud yang independen, kelihatannya sendiri, terpisah, jadi ciptaan, jadi karya, baru mulai rusak ya, kena sinar matahari ya, kena kering, kena runtuh. Nah, kalau ditanya kenapa karya itu rusak ya, karena dia ada di luar penciptanya. Ini secara logikanya. Tapi ketika itu masih dalam konsep, nggak pernah rusak sampai kapan. Maka sifat atau kemuliaan salam seperti kesempurnaan konsep bagi seorang pencipta. Itu sebab Rasulullah tidak pernah salah, maksum. Kalau selain itu adalah usaha berbuat af'al, fi'il, kerja yang keluar dari fi'il, terjadi kesalahan. Namun kesalahannya lebih kecil ya, dibanding kesalahan yang terjadi pada ciptaan yang sudah terwujud, yang menjadi karya. Dia menggunakan filosofis ini untuk menjelaskan bahwa 4 serangkai itu adalah menjelaskan tentang pencipta, bukan menjelaskan tentang yang lain. Maka mereka ketika mengenal Allah mengatakan, bi Rabbi, aku mengenal Allah dengan Allah. Nah, seorang mukmin apa dalilnya? Kuntu sam'ahu wa basarah. Kata Allah, Allah lah, akulah yang menjadi pendengarannya ya, dari alat pendengaran yang dimiliki oleh dia. Kita punya kuping, tapi kemudian sifat pendengarannya adalah sifat Allah, yaitu rohani. Melihat pun Allah, dan seterusnya. Ketika yang keempat, karya terpisah, wujud sendiri ya. Dalilnya adalah wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memberikan peringatan kepada kalian akan dirinya. Makanya kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kepada Tuhannya waktu pagi. Berlindung kepada Tuhan yang kepada Tuhan waktu pagi. Dari apa kita berlindung? Dari keburukan yang dia ciptakan. Setan ciptaan Allah, nafsu ciptaan Allah. Secara hakikat setan tidak berasal dari pencipta lain, Tuhan lain, atau utusan dari Tuhan lain memusuhi Tuhan kita, atau pengacau kepada Tuhan, tapi dia adalah Tuhan. Artinya seorang ciptaan Tuhan, seorang mukmin ciptaan Tuhan, setan ciptaan Tuhan. Kedudukannya Nabi seperti sifatnya,
Mukmin seperti perbuatannya dan setan seperti karyanya. Artinya 3 serangkai ini sebetulnya bercerita tentang Tuhan. Karena tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika melihat orang lain menghina dan betul-betul merendahkan, itu adalah sifat rendah buruk yang ada dalam dirinya. Padahal Allah ciptakan kerendahan dan dosa itu untuk ditobati. Ya. Bangkrut Allah ciptakan untuk apa? Menjadi hikmah agar orang menghargai kejayaan. Sakit Allah ciptakan adalah satu hikmah agar orang menghargai kesehatan. Dan dosa Allah ciptakan agar dia tobat sehingga dia menghormati, menghargai ketaatan, kebaikan. Begitu juga iblis. Ya. Begitu juga nafsu. Itu adalah ciptaan Allah. Pasti bermanfaat dan berguna. Allah ciptakan. Maka setan sendiri yang Allah terangkan dalam Al-Quran, iblis sendiri. Wa bi'izzatika la'ughwiyannahum. Setan menggoda kita bukan dengan kekuatannya, tetapi dia mengatakan dengan kekuatan Engkau wahai Tuhan, aku menggoda mereka sehingga mereka menjadi sesat. Dan Allah sendiri yang mengatakan, wa may yahdihi wa man yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Yang Allah beri hidayah, tidak ada satupun yang dapat menyesatkan, dan yang Allah sesatkan, tidak ada satupun yang dapat memberi hidayah. Jadi yang dilakukan oleh setan adalah kehendak Allah. Dan yang punya nama mudil itu cuma Allah. Yang punya nama hadi itu cuma Allah. Kalau al-hadi huwa sayyidina Muhammad, wal mudil huwal iblis. Maka cerita ini adalah sepertinya cerita tentang ketunggalan dan keesaan Allah. Namun cara mereka menjelaskannya seperti zat, sifat, fi'il, dan munfa'alatnya, infialnya itu. Ini juga hikmahnya. Kenapa kita berdosa? Karena kita mengakui independen dari Allah. Artinya zam minaz zanab, tempelan. Kalau kita merasa independen dari Allah, maka itu seperti buntut, tempelan. Ini filosofisnya, bukan ya, bukan makna syar'i yang sebenarnya yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, contohnya dalam hadis Nabi ketika doa a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka. Aku berlindung dari marahmu dengan ridhomu, aku berlindung dari maafmu, dari siksamu. Akhirnya Nabi berhenti di ucapan, aku berlindung kepadamu darimu. Aku berlindung kepada Allah dari setan. Tetapi hakikatnya, aku berlindung kepadamu darimu. Maka saya mengumpamakan seperti seorang anak kecil ya, dipukul oleh ibunya dengan mengacungkan kayu. Mesti anak itu merangkul ibunya. Dia lari kepada ibunya, takut dari ibunya. Ya tapi itu kata saya anak, bukan suami. Kalau suami dipukul bisa lari ke ibu. Ya. Nah anak gak punya cuma satu ibu. Kalau anak kan lari kepada ibunya dari ibunya. A'udzubika minka. Oleh karena itu kenapa artinya rahasianya kenapa orang sufi memandang semua orang itu baik? Karena dia melihat semua adalah af'al Allah, dan apa yang terjadi itu adalah munfa'alat, infial dari Allah. Kalau kita berhadapan dengan ciptaan-ciptaan itu baik atau buruk, mesti ada hikmahnya untuk kita. Maka jangan pernah berpaling kepada selain Allah apapun. Ya, buruk itu orang Allah ciptakan karena tidak ada kebaikan yang Allah berikan. Dan perkataan dan perbuatan itu bunyi bahwa itu tidak ada kebaikan dari Allah. Dan itu Allah ciptakan. Ya, dan seterusnya. Waslun fihi ruju'un ila asal. Ini kita habiskan inilah ya, supaya berhenti di sirrul zam. Wa kalamun al-an fi hadzal wujudil infiali. Sekarang kita bicara tentang karya Allah. Wa huwa martabatu syaitan. Yang tadi dijelaskan dia martabatnya seperti syaitan. Wa minhu yansha'u dzam. Dari setanlah timbulnya dosa. Makanya dikatakan dalam surat An-Nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnah
Wanas, yang membisikkan dada orang itu dua, manusia dan jin. Apabila seorang telah merasa independen, merasa istiqlaliyah bil wujud, merasa bahwa dia hakikatun akhar min hakikat Rabbul Alamin, jadi ada hakikatnya. Bahkan itulah kesalahan akidah di luar ahli sunnah wal jamaah, seperti misalnya kesalahan ijtihad yang dilakukan oleh al-imam al-syaikh al-imam Ibn Taimiyah rahmatullahi alaihi. Kesalahannya dalam akidah salah satunya adalah dia mengatakan bahwa ada hakikatan, hakikatul Rabb wa hakikatul abd. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah tidak. Hakikat itu wahidah, semuanya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kesalahan dari pandangan inilah yang menimbulkan susunan akidah, manhaj akidah yang keliru daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, itu panjang penjelasan tentang ada berapa kesalahan yang mendasar sebetulnya yang terjadi pada akidah yang taksim salasa itu 3. Disebabkan salah satunya adalah memandang bahwa hakikat itu ada 2. Hakikat Tuhan dan hakikat kita. Seolah-olah itu sebabnya orang yang merasa independen ketika Allah takdirkan dia susah, musibah, maka seolah-olah dia berhadapan kepada Allah dengan penuh Tuhan, kenapa engkau jadikan aku begini ya Allah? Loh, seolah-olah Allah secara jalim menyerang kekuasaan kita. Mengatakan yang ada pada diri itu adalah penjelasan, pemberitahuan, penjelmaan, penerapan tentang ketunggalan Allah. Dirimu semuanya kamu tentang Allah, sehingga kita hanya diri kita sendiri, dan itu ungkapan-ungkapan berdiri di atas akidah. Nah, maka dikatakan kenapa orang berbuat dosa? Karena dia merasa independen. Ini diumpamakan independennya, istiqlaliyahnya ke istiqliliyati syaitan. Maka itu sebut martabat, tamsilnya itu seperti martabatul infial. Dan ini dapat kita lihat pada diri kita. Ketika kita menciptakan ini misalnya saya asna hada. Dan ketika sudah jadi, itu mustaqil min zatina wa sifatina wa af'alina, berdiri sendiri. Nah, ini karena posisinya sudah pada 4 tahap, rasa ada itu lebih kuat, padahal hakikatnya tidak ada. Kenapa Nabi itu maksud? Karena dia posisi sifat. Sifat itu hampir merasa tidak ada. Karena seluruhnya sifat, kalau melihat dari asalnya zat ada. Di mana sifat berdiri kalau bukan di zat? Baru. Tetapi ketika dia melihat fi'il, maka sifat tidak ada. Sifat kita ilustrasikan seperti orang. Dia akan sedikit mengaku independen ada. As-sifat ya akan kecil mengaku bahwa dia ada karena dia berasal dari zat. Ya. Maka ada ungkapan keterangan bahwasanya an-sifat maujudah minal wajhil ladzi tanzuru fihi ila zat. Sifat itu merasa ada kalau dilihat dari tempat. Mana melihatnya? Dari tempat bahwa dia berasal dari zat. Kan ada dia. Tetapi dia tidak ada kalau melihat dari tempat kepada fi'il. Ya. Sifat kan melahirkan fi'il, tetapi yang punya fi'il itu bukan sifat tetapi zat. Maka di situ dia tidak ada. Jadi kesempatan untuk merasa tidak ada itu. Contoh realnya, ketika orang berkonsep, ada konsep itu dalam pikirannya, konsep itu tidak mengaku independen. Tidak mengaku independen. Karena melekat dengan zat. Begitulah mudahnya. Nah, maka Nabi kecil untuk mengaku ada. Sumber salah mengaku ada. Dan sifat
kecil peluangnya untuk mengaku ada karena terlalu dekat dengan sumber dia. Nah, kalau fi'il itu ada setelah sifat, ya, maka agak jauh dibanding sifat, maka peluang untuk mengaku ada fi'il itu besar, lebih terbuka dari sifat. Maka fi'il kedudukannya seperti selain Nabi, mukmin. Maka para aulia, para siddiqin, para arifin itu tidak maksum, mahfuz. Karena kedudukannya seperti af'al. Nah, ketika fi'il maka karya itu infial. Ini independen. Bahkan di dalam infial terkandung gambaran zat, sifat, fi'il dan karya juga. Kita kan menciptakan karya seolah-olah kita independen. Karena dia adalah suratul haq, suratul zati wa suratul sifati wa suratul af'ali. Maka ketika independen inilah mulai dosa. Maka orang sufi memandang apabila dia belum melihat manusia itu bahwa semua rupa yang ada pada diri dia itu berasal dari Allah, maka itu masih belum dekat, ya, masih jauh, masih dosa secara hakikat, ya. Dan dia akan sedikit mengingat Allah, lebih banyak mengingat dirinya, melihat dirinya, dan seterusnya. Maka dosa bermula dari ta'ayyunul wujud. An-dzambu ya yazhar min ta'ayyunil wujud. Dan yang mengaku wujud lebih besar porsinya adalah karya daripada ciptaan itu, ya. Dari pencipta itu karya, infial, munfa'alat. Maka munfa'alat ini kamartabati syaitan. Nah, apabila kita merasa tidak ada, maka kita syaitan. Berarti kita mesti harus seperti Nabi, memiliki sifat yang baik sehingga kita dekat kepada Allah dan seterusnya dan seterusnya. Wa haqiqatu dzambi ta'ayyunul wujud kama sabaq. Ya. Maka dikatakan dalam kitab Tauhid al-Imam Arsalan, wujuduka dzambun. Kama qala al-Imam Al-Junaid al-Baghdadi, wujuduka dzambun. Bahkan dikatakan kulluka syirkun khafi, yani wujuduka wa sifatuka wa af'aluka wa anfi'aluka. Itu syarik Allah. Kita wujudunal istiqlali, jika kita merasakan itu maka kita istiqlali. Jika kita merasakan itu maka kita syarik Allah. Maka syirik itu bukan di luar kita, tapi syirik itu adalah kita sendiri merasa ada, ya, dan seterusnya. Wa ta'ayyun wujudul khamis infi'ali. Kenapa ada ta'ayyun? Karena karya ini kan kita karya Allah. Kita menciptakan karya, berarti urutan kita pun ada zat, sifat, fi'il dan karya. Nah, ketika ada karya dari kita adalah karya Allah, maka di situ kita merasa berpeluang untuk merasa ada, dan disitulah bermula dosa. Hadasa anil wujudil infi'alil awal. Terjadi dari siapa? Dari wujud infial yang pertama tadi, kita ini karya yang pertama. Biwasitati tawajjuhun nafs. Faktor apa yang membuat dia merasa ada nafsu dalam lihat ada sumia tamban, oleh karena itu dinamakan zanaban. Ya, kalau zam bisukun dosa, tapi ini terbuat dari za, terdiri daripada za, nun, beh. Ya, hanya harakatnya kalau kita kasih zanab, maka ma'khudzu minaz zanab. Ekor buntut tambahan. Ya, wa huwa at-tirafu zaid tambahan. Wa qad aujadathu nafs. Ini diciptakan oleh nafsu. Kenapa? Karena nafsu bitawajjuhiya ilal awal, ilal infialil awal. Nafsu melihat bahwa kita ini karya Allah, di dalamnya ada zat, ada sifat, ada fi'il. Maka ada karya. Maka nafsu mulai mengaku bahwa dia ada karena dia menciptakan serupa seperti Allah. Maka dia adalah syarik. Makanya itu dikatakan ikhtar ma tahlu Allah wa nafsak. Itu artinya cerita dalam tasawuf ketika menjelaskan tentang adanya al-istiqlal bil wujud, yakni ma'a rabbil alamin. Fa'aznabta
maka kamu menjadi tambahan ekor itu. Ai aujadta laha dzanaban bitahrik. Kamu menciptakan buntut katanya, menciptakan dosa. Ai qadran zaidan, tambahan. Walihadza qala asyaitan wala amurannahum falyughayyiranna khalqallah. Ya, kata setan berkata, aku akan merintahkan mereka untuk merubah ciptaan Allah. Sehingga dia tidak mengaku bahwa dia ciptaan Allah, dia rubah ciptaan diri sendiri. Maka orang mengaku mulai dari akuku, ilmuku, amal, akhlakku, kedudukanku, kekuasaanku, hartaku, istriku, anakku, semua aku. Padahal engkau dan semua perbuatanmu itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Engkau munfa'alat lillah, infi'alat Allah, dan seterusnya. Nah, lupanya dia dengan bahwa dia adalah hanya rokmi tadi itu adalah adanya nafsu. Maka dari sinilah di dalam tasawuf ada tazkiyatun nafs. Wa tashabbahat bidzalika billahi fakana lahal wujudur rabi' al-infi'ali kama seperti tadi wujud yang 4 itulah. Ya, wa naza'athu dzalik wa adatuhu li ajlih wa adathu li ajlih fatardaha anhu. Ya. Wa fil asar annallaha ta'ala qala li Daud alaihi salam adi nafsak fa innahu tasabtu li muadati. Lawanlah nafsumu. Dia aku ciptakan, aku letakkan di depanmu itu untuk kamu musuhi. Tapi musuh dalam bahasa agama bukan musuh untuk dihina, dicaci dan direndahkan, karena ciptaan Allah semuanya baik, walau kana iblis wal kafir. Namun musuh di sini adalah untuk bersaing, ya, antara baik buruk. Kalau tidak, maka istri pun musuh juga. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'annya bahwa Allah ciptakan anak dan istri itu musuh. Bahkan fahdharu. Ya, maka waspadalah dengan anak dan istri itu. Nah, musuh di sini adalah untuk kebaikan. Ya. Untuk memenangkan kebenaran dan mengalahkan apa yang dinamakan kebaikan, bukan untuk menghinakan dan merendahkan dan lain sebagainya. Demikianlah kajian kita pada bulan ini, pada siang hari ini, tentang hakikat dosa. Ini masih seputar hakikat dosa. Karena azam yang menurut syariah adalah melawan kepada Allah. Ya. Tetapi menurut hakikat justru semuanya mengikut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah kita akan lanjutkan tentang sirrudzam. Apa itu? Rahasia dosa. Kenapa bisa timbul dosa? Sebetulnya di akhir paragraf tadi itu sudah menjelaskan tentang sirrudzam, tetapi secara panjang lebar dijelaskan dalam babnya khusus tentang sir. Ya, kenapa bisa menjadi ada dosa? Ya, itu sirnya. Apa sebabnya? Apa misterinya yang terjadi secara hakikat? Itu sebetulnya apa dosa itu? Jadi mereka orang sufi ketika melihat dosa, dia melihat dengan pandangan positif. Ya, dengan pandangan positif. Ya. Karena Allah tidak menjolimi hambanya. Ya. Itulah bapak-bapak dan ibu